Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Julianti. Baiklah, di sini saya akan membahas modal perusahaan. Jenis-jenis modal. Yang pertama adalah modal asing yang biasa disebut dengan hutang, yang merupakan modal berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Yang terbagi menjadi tiga, yaitu hutang jangka pendek dengan tenggang waktu kurang lebih 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka menengah dengan rentan waktu 1 tahun sampai 10 tahun, dan yang ketiga adalah hutang jangka panjang yang diwajib dibayarkan dengan rentang lebih dari 10 tahun. Yang kedua adalah modal sendiri, yang merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Terbagi menjadi tiga pula. Yang pertama adalah modal saham, yang merupakan bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua, laba ditahan atau yang disebut dengan retained earnings atau cadangan. Cadangan yang dimaksudkan di sini sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa tahun berjalan. Dan yang ketiga adalah keuntungan adalah suatu laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, atau dalam bidang properti. Baiklah, kita akan membahas hutang jangka pendek. Terdiri dari kredit rekening koran contohnya, lalu kredit dari penjual, kredit dari pembeli. Menurut Harmanto, hutang jangka pendek terdiri dari hutang dagang, yang merupakan hutang yang muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual dan hutang oleh pihak pembeli. Yang kedua, hutang wesel, hutang jangka panjang jatuh tempo dalam periode kini. Lalu hutang jangka menengah. Menurut Conlon, kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Dan menurut leasing, suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut lesser dengan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Lalu, hutang jangka panjang. Yang pertama yaitu pinjaman berjangka atau long term, yang merupakan suatu perjanjian di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pembayaran pokok pinjaman pada tanggal tertentu sesuai dengan perjanjian kepada pihak yang meminjamkan. Yang kedua yaitu obligasi, yaitu instrumen atau surat utang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar pemegang obligasi. Saham sendiri terdiri dari yang pertama modal saham, yaitu saham biasa, suatu sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Dan bisa dilihat yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mempunyai hak suara, selalu mendapat pembagian laba setiap tahunnya, dapat diperjualbelikan, dan bila ingin menambah modal relatif lebih mudah menjualnya. Dan kekurangannya, kurang mendapatkan prioritas dalam pembagian laba. Yang kedua, laba yang diterima tidak dapat diakumulasikan. Lalu, saham preference, yang merupakan saham yang menjadikan para pemegang sahamnya mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan bila perusahaan emiten diikuidasi. Pemegang saham preference mempunyai beberapa hak istimewa, antara lain memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen, hak untuk mempengaruhi manajemen, hak pembayaran maksimum, hak klaim terhadap kekayaan perusahaan. Sumber modal terdiri dari sumber internal, yaitu berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan, dan eksternal, sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Lalu struktur kekayaan adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Dan yang kedua yaitu struktur finansial, adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Yang ketiga, struktur modal merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Dan modal kerja ini terbagi menjadi tiga. Modal kerja yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari, yang terdiri dari konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Ini pengertian dari kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Dan pentingnya modal kerja, yang pertama adalah memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang tepat waktu, dan melindungi perusahaan dari kritis modal kerja.
dan manfaat modal kerja, yaitu yang pertama mempermudah pendirian perusahaan baru. Yang kedua, salah satu kesulitan pendiri usaha baru adalah adanya kesulitan memperoleh modal, adanya modal ventura, kendala dalam dihilangkan. Yang ketiga, membantu perkembangan perusahaan. Keempat, meningkatkan investasi. Yang kelima, memperlancar ahli teknologi. Terima kasih.